Di sekolah, kita diajarkan tentang Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Tapi, bagaimana dengan kerajaan-kerajaan kecil yang namanya bahkan tidak pernah disebut? Apakah mereka benar-benar hilang atau sengaja dihapus dari sejarah? Seorang ratu pernah memerintah dengan hukum yang begitu keras sampai seekor tikus pun tak berani mencuri sebutir padi. Namanya Ratu Sima, penguasa Kalingga. Tapi, kenapa kisahnya jarang sekali kita dengar seolah sejarah berusaha melupakannya? Sejarah selalu menyimpan lapisan yang tidak terlihat. Kita mengenal nama-nama besar seperti Majapahit atau Sriwijaya. Tapi, di balik itu ada kerajaan-kerajaan kecil yang nyaris hilang dari ingatan. Mereka tidak tercatat dalam buku pelajaran, tidak diajarkan di kelas, bahkan sering dianggap mitos. Padahal, jejak mereka masih ada tersembunyi dalam prasasti, naskah kuno, atau cerita rakyat yang diwariskan secara lisan. Kenapa kerajaan-kerajaan ini jarang dibicarakan? Ada banyak kemungkinan. Bisa jadi karena catatan mereka hancur oleh iklim tropis yang merusak naskah. Bisa juga karena penaklukan membuat sejarah mereka ditulis ulang oleh pemenang. Atau mungkin memang ada kepentingan politik yang sengaja menghapus nama mereka dari narasi besar bangsa. Bayangkan sebuah kerajaan yang pernah berkuasa, punya hukum, punya rakyat, lalu lenyap begitu saja dari ingatan kolektif. Yang tersisa hanya fragmen sebuah batu bertuliskan kutukan, sebuah kisah tentang ratu yang menegakkan hukum dengan tangan besi, atau sebuah nama yang samar di peta kuno. Fragmen-fragmen ini seperti potongan puzzle yang menunggu untuk disatukan kembali. Disinilah kita akan menggali, bukan sekadar mengulang pelajaran sejarah, tapi menelusuri ruang kosong di antara catatan resmi. Kita akan mencari benang merah yang menghubungkan kerajaan-kerajaan kecil ini dengan identitas kita hari ini. Karena mungkin di balik yang terlupakan ada kebenaran yang lebih dalam tentang siapa kita dan bagaimana sejarah bisa dibentuk, diingat, atau justru dihapus. Mari kita mulai dari satu kerajaan yang namanya hampir hilang dari sejarah. Mari kita mulai dari sebuah kerajaan yang disebut-sebut sebagai yang paling awal di Nusantara, Salaka Negara. Salaka Negara, namanya berarti negara perak. Menurut naskah Wangsakerta, kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-2 Masehi di Teluk Lada, Pandeglang, Banten. Pendiri pertamanya adalah Dewa Warman pertama, seorang pedagang dari India yang menikahi putri Akitirem, kepala daerah setempat. Dari pernikahan itu lahirlah sebuah dinasti yang memerintah hingga 9 generasi. Salaka Negara sering disebut sebagai leluhur masyarakat Sunda, karena banyak kesamaan budaya dan kosakata yang masih bertahan hingga kini. Ibu kotanya disebut Rajatapura, yang oleh sebagian ahli disamakan dengan Argyll dalam catatan Ptolemeus tahun 150 Masehi. Namun, disinilah misterinya. Tidak ada prasasti resmi yang benar-benar membuktikan keberadaan Salaka Negara. Sumber utamanya hanyalah naskah Wangsakerta, naskah abad ke-17 yang kredibilitasnya masih diperdebatkan sampai sekarang. Sebagian sejarawan menganggap legenda, bahkan fiksi, tapi sebagian lain percaya. Justru disitulah jejak kerajaan tertua Nusantara tersembunyi. Yang menarik, ada situs-situs megalitik di Banten seperti Cihujuran dan Lebak Jibeduk yang sering dikaitkan dengan Salaka Negara. Tapi bukti arkeologisnya tidak sinkron dengan klaim naskah. Jadi, apakah Salaka Negara benar-benar kerajaan pertama? Atau hanya bayangan sejarah yang diciptakan kemudian? Jika Salaka Negara masih diperdebatkan, maka yang satu ini nyata, sebuah prasasti yang isinya kutukan. Di pesisir barat Pulau Bangka, tahun 1892, seorang Belanda bernama J.K. van der Meulen menemukan sebuah batu tegak dengan tulisan kuno. Batu itu kemudian dikenal sebagai prasasti Kota Kapur, bertanggal 28 April 686 Masehi. Yang mengejutkan, isi prasasti ini bukan sekadar catatan hukum atau peringatan biasa, melainkan kutukan.
sebuah ancaman bagi siapapun yang berkhianat terhadap kekuasaan Sriwijaya. Ditulis dalam aksara Palawa dan bahasa Melayu, prasasti ini menyebut nama Sriwijaya berulang kali. Isinya doa, sumpah, dan kutukan bagi mereka yang melawan. Orang yang berkhianat disebut akan ditimpa penyakit kegilaan bahkan kematian. Lebih dari sekedar teks, prasasti ini adalah senjata psikologis batu yang berbicara menakut-nakuti rakyat agar tunduk pada kekuasaan. Prasasti Kota Kapur juga mencatat keberangkatan pasukan Sriwijaya untuk menaklukkan Jawa, khususnya Tarumanagara. Artinya, prasasti ini bukan hanya kutukan tapi juga deklarasi perang. Dengan kata lain, batu ini adalah saksi ambisi Sriwijaya untuk menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Kota Kapur yang berada di jalur strategis Selat Malaka menuju Selat Malaka menjadi titik penting dalam ekspansi itu. Selain prasasti, di situs Kota Kapur temukan benteng pertahanan yang diperkirakan berasal dari tahun 532 Masehi, Arka Wisnu bergaya pra-Angkor, serta candi Sedi kecil. Semua ini menunjukkan bahwa kawasan ini sudah menjadi pusat peradaban jauh sebelum prasasti dibuat. Namun, setelah abad ke-7, peran Kota Kapur meredup, tergantikan oleh pusat-pusat Sriwijaya lain di Sumatera. Prasasti Kota Kapur adalah salah satu dokumen tertua berbahasa Melayu. Dari sinilah kita melihat bagaimana bahasa Melayu cikal bakal bahasa Indonesia mulai dipakai sebagai bahasa kekuasaan. Tapi lebih dari itu, prasasti ini mengingatkan kita bahwa sejarah tidak hanya ditulis dengan tinta, tapi juga dengan ancaman, kutukan, dan rasa takut. Pertanyaannya, apakah kita sedang membaca sejarah atau sedang mendengar suara intimidasi dari masa lalu? Jika batu bisa mengutuk, maka seorang ratu pernah menegakkan hukum dengan tangan besi. Di pesisir utara Jawa, sekitar abad ke-7 berdiri sebuah kerajaan bernama Kalingga atau Holing. Menurut catatan Tionghoa, dinasti Tang, kerajaan ini dipimpin oleh seorang perempuan bernama Ratu Sima. Namanya jarang disebut dalam buku pelajaran, tapi kisahnya begitu kuat hingga bertahan dalam legenda. Ratu Sima naik tahta pada tahun 674 Masehi, menggantikan suaminya Raja Kartikeya Singa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang keras, tegas, tapi juga adil. Gelarnya adalah Sri Maharani Mahisasurama Gini Satya Putri Keswara. Sebuah gelar yang menegaskan kekuatan sekaligus kesakralannya. Di bawah kepemimpinannya, Kalingga mencapai puncak kejayaan. Rakyat hidup tertib, aman, dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Cerita paling terkenal tentang Ratu Sima adalah ujian kejujuran rakyatnya. Seorang pengusaha asing disebut Tahsi meletakkan sekantong emas di jalanan Kalingga. Bertahun-tahun tidak ada orang yang berani menyentuhnya. Namun satu hari, putra Ratu Sima, Pangeran Narayana, tanpa sengaja menyentuh kantung itu dengan kakinya. Sang ratu menyatukan hukuman mati pada anaknya sendiri. Setelah desakan para pejabat, hukumannya dikurangi. Kaki sang pangeran dipotong. Legenda ini menunjukkan betapa hukum di Kalingga benar-benar ditegakkan bahkan terhadap darah dagingnya sendiri. Sumber utama tentang Kalingga berasal dari catatan Tionghoa dinasti Tang yang menyebut Holing sebagai kerajaan makmur di Jawa. Ada juga prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu yang menyinggung simbol-simbol Hindu dan dianggap terkait dengan Kalingga. Namun, peninggalan arkeologis Kalingga masih minim. Banyak yang hilang menyisakan kerajaan ini lebih sebagai bayangan dalam teks asing dan legenda lokal. Kisah Ratu Sima adalah kisah tentang hukum yang tidak bisa ditawar. Ia menunjukkan bahwa keadilan tidak mengenal keluarga, status, atau kekuasaan. Tapi ada pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa sosok perempuan ini jarang sekali kita dengar? Apakah karena ia seorang perempuan atau karena sejarah memilih untuk melupakan kerajaan kecil seperti Kalingga? Yang jelas, Ratu Sima meninggalkan pesan abadi bahwa hukum tanpa keberanian hanyalah kata-kata kosong.